Jadi sebetulnya umur pakai pelumas itu tergantung dari gimana kita memakai mesin itu. Yang stop and go, ya, jalan berhenti. Itu umurnya lebih pendek dibandingkan dengan mobil yang travel Jakarta Bandung. Yaitu di dalam pelumas sendiri kan ada aditif. Ya, Salah satunya deterjen. Ya. Selamat datang di Panatalk, ke podcast video Panaoil yang membahas beragam pengetahuan seputar pelumas dan aplikasinya. Makanya saya Atan, dan di episode kali ini sangat spesial sekali, sangat istimewa sekali karena pada kesempatan kali ini kita telah hadir bersama saya di sini seorang expert di bidang konversi dan bahan bakar, dan juga sekaligus merupakan Ketua Umum MASPI atau Masyarakat Pelumas Indonesia, yaitu Bapak Rius Wijayanto. Ya, Mas Selamat Atan, apa kabar? datang. Alhamdulillah baik, Pak. Pak Yus, gimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kita senang sekali, Pak, hari ini bisa kedatangan seorang expert di bidangnya gitu kan, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat lah ya, yang seputar penggunaan pelumas kayak gitu. Nah, boleh dijelasin sedikit, Bapak kan tadi saya sebutin bahwa Bapak adalah Ketua MASPI, Masyarakat Pelumas Indonesia. Nah, boleh disebutin nggak, Pak, MASPI itu apa? Oke, baik. Jadi saya sebetulnya bukan expert ya, Mas. Cuman saya karena menang layar duluan aja. Jadi belajarnya duluan. Belajar 3 tahunnya lebih dulu gitu ya. Oke. Saya Ketua Umum MASPI dari 2019, harusnya sih berakhir 3 tahun ya. Jadi mestinya sudah 2022 kemarin, cuma karena COVID kata teman-teman nggak dianggap sebagai diperpanjang lagi ya. Jadi masih diperpanjang. Jadi Masyarakat Pelumas Indonesia atau disingkat MASPI sesuai dengan namanya masyarakat, artinya ya menampung rekan-rekan, menampung mereka pemerhati pelumas atau pakar pelumas atau teman-teman yang berkecimpung dalam industri pelumas, bahkan mungkin juga yang berbisnis pelumas. Berbisnis gitu ya. pelumas. Karena di sini adalah organisasi profesi. Jadi kami tidak melihat jabatan yang bersangkutan di perusahaan tempat dia kerja itu apa, tidak melihat berasal dari PT apa dan sebagainya. Pokoknya yang penting dia punya perhatian tentang pelumas saja, tertarik dengan masalah. Gitu. Jadi ketika bergabung dengan MASPI itu sudah nggak ada lagi jabatannya, padahal semua istilahnya semua masyarakat lah ya, sesuai dengan namanya gitu. Lebih ke sharing informasi. Sharing informasi, ya. Oke. Berbagi informasi tentang pelumas. Nah, karena itu keanggotaan di MASPI juga bebas, Mas. Oh, gitu. Jadi kita gampang aja, kalau siapa yang berminat, ayo silahkan masuk, nanti kita masukkan di WhatsApp group. Otomatis sudah dari anggota, nggak ada iuran. Oh gitu, jadi nggak ada syarat-syarat tertentu untuk bergabung dengan MASPI itu. Nggak ada. Dan kami selalu mengadakan diskusi publik. Itu tiap hari Selasa di minggu kedua biasanya. Nah dulu offline, dulu di Kemenperin ya, karena diberikan ruangan dan konsumsi di sana. Tapi ketika mulai COVID tahun 2020 ya. 2020. Nah, kemudian ada ya di Kemenperin ya, ada ya person yang kena itu lalu nggak jadi. Dan sejak itu kami online, dan ternyata memang online itu lebih efektif. Lebih maksudnya jangkauannya lebih banyak. Iya. Karena yang bisa ikut itu dari mana-mana, dari Sabang sampai Merauke. Betul. Banyak juga. Iya, siapa? Oke, Pak. Ini kan ada salah satu misi MASPI adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan peranan pelumas dan cara pelumasan yang benar. Salah satu misi dari MASPI. Nah, pengetahuan pelumas seperti apa sih, Pak, yang masyarakat itu perlu tahu gitu? Oke. Pelumas kan beda sama bahan bakar ya. Kalau bahan bakar habis, kendaraannya berhenti. Iya, betul. Tapi kalau pelumasnya yang bermasalah, bahan bakarnya masih ada, kendaraan jalan. Ya, betul. Pelumasannya nggak bener, kendaraannya rusak, mesinnya rusak, iya kan. Jadi kerugiannya besar. Nah, karena itu, ya kita seringlah mengadakan diskusi publik itu untuk mengedukasi masyarakat. Contoh aja, bagaimana memilih pelumas. Ya, karena kebanyakan
konsumen di Indonesia itu tergantung dari teknisi yang melakukan perawatan kendaraannya. Ya, betul Ya. Pak, betul. Nah, teknisinya kalau mereka Bapak Ibu pakai pelumas ini aja. Nah, padahal kadang teknisi ini juga nggak begitu paham juga. Ya. Contoh aja, kita sering ke authorized workshop, ya bengkel besar lah yang terkenal. Kemudian ketika kita mau mengganti oli sama dia ditawarinya ya oli yang ada di situ aja. Betul. Dan sekarang kan tidak tersedia lain selain oli yang berafiliasi dengan merek kendaraan itu. Iya. Tapi yang lucu adalah kita ditawarinya, Bapak mau pakai SAE berapa? Padahal di buku manual itu kan sudah ada. Sudah ada ya di buku manual. SAE itu, berapa betul. aja tergantung dari kondisi lingkungan. Gitu ya. Kalau lingkungannya panas, maka cenderung direkomendasikan SAE yang tinggi. Iya. Kalau lingkungannya dingin, maka direkomendasikan untuk menggunakan yang SAE rendah. Gitu. Oh. Nah, tapi bengkel authorized workshop pun menawarkan, Bapak mau ke SAE berapa? Yang ini harganya sekian, yang ini harganya sekian. Loh, lihat dulu di buku manual gitu kan, mana yang lebih cocok gitu. Iya. Nah, belum API atau JASO MA atau MB kalau Iya, sepeda motor. Mana yang harus dipilih? Gitu. Betul. Jangan sampai misalnya nih, MB kan untuk kopling kering ya, Betul. seperti motor matic. Motor metik. MA untuk kopling Kopling basah, basah. seperti motor sport. Nah, kalau yang nggak tahu keliru gimana coba? Kan slip. Ya. MB kopling kering dipakai di kopling basah. Ya. Kan kalau nggak kopling kering berarti kan mesinnya itu cuman ada roda gigi bearing. Iya. Betul. Ya. Betul. Di mana di situ gesekannya harus kecil sekecil mungkin Hmm. supaya rugi-rugi dayanya kecil, supaya komponennya awet. Nah, kalau selicin mungkin kemudian dipakai di kopling basah kan slip. Slip Ya, koplingnya itu ya. Ketika akselerasi ngegerung dulu, Iya. motornya nggak laju. Nah, kan seperti Suaranya udah jauh terus Ya, motornya di kan situ. tidak semua Iya. masyarakat itu paham tentang itu. Ya, apalagi sebentar lagi SNI-nya itu nggak ada API, nggak ada JASO, Mas. Jadi yang nanti itu punya ini sendiri. Pelumas di Indonesia itu punya, misalnya untuk kendaraan bermotor, mobil, itu bukan API service dari SA sampai kemudian SP, itu enggak. Kita cuma ada 4 golongan, 4 tipe. Cuma ada 4 tipe. Tipe 1, 2, 3, 4. Jadi sudah tidak pakai API service lagi. Betul, karena API itu kan lembaga komersial di Amerika. Kalau itu kita adopsi, kita pakai, kita sudah pakai dari tahun 2000 berapa itu? 2003. Nanti kalau API-nya lagi gimana? Jadi lebih Siapa yang komersial harus ya? bayar? Iya, seperti betul. itu. Nah, itu kan perlu lagi edukasi ke masyarakat. Tipe ini sebenarnya apa sih, gitu kan? Betul. Gitu. Berarti ada edukasi lanjut kalau API akan dihapuskan, berarti ada edukasi lanjutan mengenai 4 tipe ini gitu kan. Nah, kenapa begitu? Karena di Indonesia ini juga beredar pelumas yang tidak mau disetarakan dengan API. Ya, mereka punya simbol unjuk kerja sendiri. Misalnya MB gitu ya. Tahu sendiri kan singkatannya MB Iya. apa? nah, kalau kita tanya, Anda ini pelumasnya ikut API yang mana? Lalu bukan, kita bukan API, kita MB. Kita MB gitu, tidak mau ikut API. Tapi kalau dia nggak dapat SNI, nggak bisa dagang. Iya, Kan? betul. Karena SNI sudah wajib. ya. Jadi Wajib nggak SNI. dapat SNI nggak bisa dagang. Nah, itu kan perlu ditampung juga, perlu dibatasi juga. Gitu. Nah, dengan 4 tipe itu dia bisa masuk tanpa harus declare dia API yang mana. Oke, gitu. Jadi itu ya Pak misi sebetulnya dari MASPI itu sendiri. Oke. Kemudian kalau kita berbicara mengenai oli ya Pak, tadi kita pergi ke authorized bengkel besar, terus kemudian si mekanik yang tentukan, bukan kita Ya. atau manual atau melihat manual Ya, book gitu kan, ya. si mekanik yang tentukan gitu. Heeh. Nah, sebenarnya kan dengan seperti itu tidak banyak orang yang tahu sebetulnya kegunaan lebih lanjut dari pelumas itu Pak ya. Kebanyakan itu hanya sekedar tahu ya oli untuk melumasi, pelumas itu untuk melumasi gitu. Ternyata ada fungsi yang lebih dari itu mungkin ya Pak. Nah itu apa saja fungsi dan keutamaan oli sebetulnya Pak dari selain melumasi tadi yang masyarakat Oke. tidak tahu, masyarakat umum tidak tahu gitu. Baik.
persepsi masyarakat itu biasanya tentang pelumas kan sederhana aja ya. Saya pakai pelumas kenapa ya? Supaya mesin saya awet. Betul. Awet itu artinya kan bisa dipakai dalam jangka panjang. Berarti supaya usia mesinnya awet, berarti kausannya harus rendah. Nah, salah satu dari fungsi pelumas yang sudah dikenal masyarakat adalah mencegah laju kausan. Ya, jangan sampai kausannya itu tinggi sehingga nanti usia pakai kendaraan atau usia pakai mesinnya pendek. Yang lain adalah sering juga masyarakat merasakan kalau sudah masanya ganti oli nih, kemudian merasakan kendaraannya berat. Kok kendaraan saya berat nih? Wah, kayaknya harus masanya ganti oli ya. Ganti oli. Kalau mobil sekarang yang pakai turbo malah keluar lah di ininya Di kan, turbo ya. di display di Oh iya, bahwa sudah mobil sudah sekarang. masanya ganti oli gitu ya. Nah, Sudah ada indikator ya. sudah ada indikator. Nah, itu kan orang bisa merasakan loh, kalau olinya sudah masanya ganti oli, kenapa jadi berat ya? Artinya di situ ada fungsi oli untuk mengurangi gesekan. Nah, itu kan dua hal yang selalu sudah dikenal masyarakat itu. Mengurangi gesekan, mencegah laju kausan. Betul, betul. Tapi ada lagi sebenarnya. Misalkan kendaraan yang didinginkan dengan udara, sepeda motor. Ya. Pembakaran itu kan adanya di piston, Betul. atasnya piston. Betul. Berarti piston ini panas. Panas Panas sekali. Panas Padahal sekali. piston ini harus ringan karena dibuat dari aluminium. Karena dia gerak terus kan. Iya. Kalau berat kan nanti habis daya untuk gerakin pistonnya. Nah, kita tahu aluminium itu kan lebih gampang meleleh dibandingkan dengan baja, dibandingkan dengan silindernya. Iya, iya, Nah, betul. kalau kita dinginkan silindernya dengan sirip-sirip yang ada di luar itu. Iya, iya. Tapi yang dinginin piston siapa? Ya kan di tengah, nggak tersentuh. Kalaupun didinginkan dengan air pendingin nggak tersentuh juga. Nggak tersentuh, tetap Yang dia tersentuh di luar itu ya. blok mesinnya. Blok mesin. Nah, sebetulnya pelumas itu mendinginkan piston ini. Karena bagaimanapun juga temperatur pelumas itu lebih rendah dibandingkan dengan piston. Karena di atasnya piston lah pembakaran terjadi. Pembakaran. Nah, jadi dia mendinginkan sebagai fungsi tambahan. Ada lagi, pembakaran ini kan bensin yang digunakan itu terbakar kan menghasilkan karbon, kotorannya. Kotorannya kemudian kemana? Ya ada yang nempel di dinding silindernya. Di dinding silinder ada pelumas juga yang memang dicipratkan oleh poros engkol, mercik, disebarkan oleh ring pelumas yang ada di bagian ketiga itu yang paling bawah. Gitu ya, ring oli. Itu disebarkan. Ya. Nah ketika dia turun, berarti kan karbon yang hasil pembakaran tadi larut ke bawah. Betul, betul. Jadi pelumas ini punya fungsi lain juga, membersihkan. Membersihkan tadi ya, kan? gas Jadi karbon itu. Selain tadi gesekan, kausan, membersihkan atau mentransport kotoran, mendinginkan. Iya, iya. Ya. Kemudian ada lagi sebetulnya fungsi yang lainnya, yaitu di dalam pelumas sendiri kan ada aditif. Ya, Salah betul, satunya betul, deterjen. Ya. Jadi dia juga menjaga kebersihan dari semua ruangan yang ada di dalam mesin itu. Jadi nggak cuma ruang bakar tuh Pak, Ya, pokoknya semua yang ditempelin sama pelumas itu dibersihin sama dia. Nah, kalau kebetulan kita punya pelumas yang kurang bagus, dalam arti misalnya ketahanan oksidasinya rendah, karena barangkali aditif oksidanya kurang gitu ya. Betul. Maka yang kita lihat ketika kita buka mesinnya banyak coklat-coklat, Iya, iya, iya. banyak varnish kalau Betul, orang betul. bilang. Nah, itu kan artinya fungsi pelumas salah satunya tidak berjalan. Tidak maksimal berarti ya. Untuk membersihkan tadi. Untuk membersihkan. Gitu. Jadi fungsi ini mungkin bukan fungsi utama, memang fungsi tambahan, tapi sebetulnya memang masih penting juga. Nah, selain itu, yang namanya ring piston sama silinder, itu kan mesti ada celahnya supaya gesekannya kecil. Ya. Nah, supaya kompresinya tetap tinggi, maka kan perlu dibantu untuk menyekat. Nah, oli yang masuk di rongga-rongga itu, dia kan ikut menyekat, mencegah ikut kebocoran. menyekat si pistonnya ini. Iya, sehingga kompresinya tetap tinggi. Iya. Daya yang dihasilkan tetap tinggi gitu. Oh, ada fungsinya itu juga ya. Betul. Oke Pak. Ya ternyata selain itu masih ada beberapa fungsi ya dari oli itu yang sebetulnya kalau dari penjelasan Bapak tadi, Pak Ayus tadi jelaskan, fungsinya ya vital juga ternyata. Betul, ya. Vital juga. Oke, Soalnya Pak. kalau misalnya ya fungsi penyekatan misalnya kurang,
kompresinya kurang kan loyo juga. Iya, betul. Iya. Nah, kendaraan itu dikompresi ya. Nah, betul. Betul. Nah, itu banyak orang nggak tahu tuh Pak, si oli. Oke, Pak. Ini tanpa kita menyebut merek atau kita kesampingan lah merek ya Pak. Sebetulnya bagaimana sih Pak cara memilih oli yang berkualitas bagus dengan yang ya kurang bagus lah, kurang berkualitas? Oke. Kalau di Indonesia karena SNI pelumas itu sudah diwajibkan ya dari tahun 2019 ya. Nah, artinya ya pelumas yang beredar itu sebaiknya yang dibeli masyarakat ya yang ber-SNI. Kenapa? Karena yang ber-SNI itu sudah diuji sifat fisika kimianya. Nah, di dalam SNI itu ada batasannya, minimum maksimumnya itu ada untuk parameter yang ada sekitar 24 itu. Artinya kalau dia dapat sertifikasi SNI, mencantumkan logo SNI, artinya dia memenuhi spesifikasi yang ada di dalam SNI itu. Di dalam Ya, SNI pertama itu. Yang kedua, pelumas itu kan tergantung dari pembuat kendaraannya ya. Jadi siapa yang menentukan saya harus pakai SAE 5V20 atau 0V30 atau yang manapun, atau harus mengikuti APA yang misalnya SN atau SL, atau mungkin kalau sepeda motor harus yang MA, MA1 atau MA2, MB, itu kan yang menentukan produsennya. Kenapa? Karena kan dia yang membuat Mas. Contoh misalnya, kalau clearance-nya itu longgar, ketika membuat itu ketelitiannya kurang bagus, maka si produsen mesin ini akan merekomendasikan gunakan pelumas yang kental. Kenapa? Karena celah yang saya bikin ini mesinnya agak rengkap, sehingga saya butuh lapisan film yang cukup tebal. Lapisan film yang tebal atau tipis antara lain ditentukan oleh viskositasnya. Nah, jadi muncullah rekomendasi SAE mana yang harus dipakai. Gitu. Makanya muncullah kemudian di dalam manual itu ada tabel SAE sekian sampai sekian, temperaturnya di bawah. Tinggal kita lihat temperatur kerja kita, oh di Indonesia, di Jakarta kira-kira 30, tarik ke atas, mana yang cocok di dalam SAE tadi yang bisa beroperasi normal di 30. Oke. Nah, kemudian satu lagi adalah selain viskositas adalah unjuk kerja kan. Nah, unjuk kerja biasanya patokannya kan API atau JASU kalau sepeda motor. Betul. Ya, nah itu kenapa begitu? Karena mengikuti teknologi perkembangan mesin. Contoh misalnya, sekarang ini kan banyak mobil kecil yang cc-nya kecil, cuma 1000 cc, Iya, betul. dipasangi turbocharger, tapi performanya tinggi. Ya, mobil-mobil yang cuma 1000 cc pakai turbo larinya bisa 140, 100. Iya, banyak tuh mobil Banyak itu. Nah, kendaraan kemudian sekarang tuh. karena ada turbo muncullah spesifikasi APA misalkan SP ya, karena SP itu kan anti yang namanya LSI, low speed ignition. Jadi oli itu kan karena bekerja di dalam mesin yang ada pembakaran, ada gesekan, panas. Karena panas dia menguap, karena menguap nggak boleh mencemari lingkungan, disedot, dimasukkan ke intake manifold, masuk ke dalam ruang bakar. Nah, karena pakai turbo itu tekanannya tinggi, ketika baru mau langkah mau ke atas mau kompresi, temperaturnya ikut naik. Nah, takutnya nih uap oli itu terbakar sehingga melawan kinerja piston yang sedang bergerak ke atas mau kompresi itu, sehingga akhirnya bisa menurunkan daya dia. Nah, spek SP mencegah terjadinya fenomena seperti itu. Oh gitu. Jadi kenapa ada API, ada JASU yang dulunya cuma MAB, sekarang MA1, MA2? Karena teknologi dari kendaraannya berubah. Nah, kenapa teknologinya berubah? Karena regulasi emisinya makin ketat. Jadi batasan CO, HC, NOx yang boleh diemisikan makin kecil gitu. Sehingga mereka harus berusaha untuk menerapkan teknologi tertentu yang bisa memenuhi regulasi emisi tadi. Contoh misalnya, ketika Indonesia menerapkan standar Euro 2 untuk mobil, maka semua beralih ke electronic fuel injection. Karena kalau karburator nggak bisa memenuhi regulasi Euro 2. Iya. 2013 sepeda motor mengikuti Euro 3.
Maka nggak ada lagi sepeda motor dengan karburator, semuanya pindah ke injeksi. Injeksi. Iya. Sudah jarang sekali tuh tahun segitu. Ya, nah Ketemu tahun 2018 kemarin naik ke Euro 4 gitu kan. Nah, sama ada teknologi baru lagi yang diterapkan, misalnya EGR, turbo dan macam-macam. Kalau di diesel lalu jadi common rail gitu kan. Jadi kira-kira seperti itu, ngikutin perkembangan yang ada. Ngikutin perkembangan teknologi dari si engine maker. Nah, berarti. cuman kalau ketika kemudian orang kami inginnya CO2-nya nggak ada, berarti tidak boleh ada pembakaran. Tidak boleh. Karena semua bahan bakar itu ada C-nya. Ya, bereaksi dengan oksigen pasti ada CO2. Ada CO2. Nah, pindahlah ke mobil listrik. Mobil listrik, Gitu. ya. Jadi nggak ada emisi lagi. Nggak ada emisi lagi ya Pak. Nah kita tadi salah satunya memilih pelumas yang ada label SNI lah di botolnya. Seperti yang kita tahu nih Pak, kan banyak sekali ya sekarang kan sudah umum Pak, botol-botol bisa dijual bebas gitu yang sudah ada label SNI segala macam. Nah untuk mencegah kita membeli dalam tanda kutip oli yang counterfeit lah ya, oli yang palsu Pak. Nah gimana itu Pak tipsnya, caranya itu Pak? Jadi pemalsu oli ini kan ikut maju juga itu. Iya, Sejalan dengan zaman. sejalan dengan zaman. Kalau dulu itu produsen oli palsu itu cuma menjernihkan dari oli bekas, disaring gitu ya, sehingga warnanya berubah menjadi lebih jernih lagi, kotoran tersaring, kemudian dimasukkan ke botol. Botolnya juga barangkali botol bekas dari pelumas yang sudah dipakai, tapi kemudian segelnya kurang sempurna gitu ya. Etiketnya mungkin diganti sama mereka kurang sempurna sehingga orang lebih mudah untuk mendeteksi. Gampang sekali Ya ya. ini kayaknya palsu nih etiketnya, masalahnya masa matinya pakai misring gitu ya. Nah, tapi dengan perkembangan ini mereka canggih-canggih juga itu. Terakhir kan yang di Jawa Timur itu ya, yang di Sidoarjo. Itu punya pabrik botol sendiri, Mas. Punya pabrik botol sendiri. Persis dengan yang dipalsu. Dan sekarang kalau Mas Atan misalnya nih suatu saat nih keliru beli oli palsu. Itu Mas Atan membedakan dengan yang aslinya Sangat sulit. sangat sulit. Sangat sulit. Semuanya ada. Ya. Tutupnya sama. Kemudian nomor yang ditaruh di segel yang ada di dalam itu dikasih juga. Ya. Etiket masangnya juga bener, tajam juga. Tidak blur gitu. SNI-nya ada. Betul. Ya. QR code-nya ada. Jadi kalau misalnya kita scan QR code-nya itu, dia nunjuk ke website juga yang dimiripkan dengan yang aslinya. Jadi gambar macam-macam itu dimiripkan. Cuma memang linknya itu beda. Nah, kan ini masyarakat awam jarang memahami masalah ini. Linknya benar aslinya atau bukan itu kan? Betul. Dan Belum tentu semuanya paham. belum tentu semua paham gitu. Dan malahan kadang-kadang yang pelumas asli itu tanpa segel kertas ditutupnya. Tapi yang palsu justru ada segelnya. Gitu Jadi ya. orang merasa ini yang asli nih ada segel, ada segel tambahan ekstranya gitu kan. Jadi sekarang itu sulit sekali. Dan yang terakhir itu kan kemudian dan akhir-akhir ini dicek mereka sudah nggak lagi menggunakan pelumas bekas, Mas. Karena pelumas bekas itu ada penampungnya, laku dijual, laku diekspor juga. Bahkan industri pengolah pelumas bekas untuk dimurnikan lagi yang ada di dekat Jakarta sini sama di dekat Surabaya sana itu kekurangan oli bekas. Oh gitu. Karena diubah ke bahan bakar. Jadi kalau Mas mau ke Bandung nggak lewat tol tuh, jalan Cipatat yang banyak industri kambing. Oh di Cipatat ya. Dia pakai pelumas bekas untuk bahan bakarnya untuk bakar kambing itu. Oh. Makanya pelumas bekas sulit. Harganya juga lumayan. Nah, si pemalsu oli ini nggak lagi seperti itu. Dia menggunakannya base oil tapi nggak ada aditifnya. Oh dia jadi cuma base oil aja ya. Tapi yang penting oli base oilnya mau apapun, mau grup 1, grup 2, grup 3, mana yang murah dipakai sama dia, Mana yang gitu kan. tanpa aditif ya. Jadi tanpa aditif itu sudah jelas secara harga pokok produksi sudah jelas ngantongin keuntungan 70%. Karena kan harga aditif kan 70% dibanding Base oil. base oil. Ya, 70% dibanding total nih harga total Mas base oil sama aditif. Base oil kan cuma 30%, walaupun volumenya lebih banyak ya, 70% lebih. Nah, artinya untungnya dia tinggi sekali.
Terus nggak pakai biaya promosi, kan sudah nebeng dipromosiin sama yang asli. Ya, Iya, jadi betul. keuntungannya itu besar sekali, secara total itu lebih dari 50%. Nah, makanya angkanya Iya. triliun. Aditif tidak ada, terus nggak perlu promosi ya, Iya. karena sudah nebeng gitu ya. Nah, Jadi, yang aneh lagi Mas, dijualnya bukan dengan harga miring. oh gitu. Karena kalau dia akan jual dengan harga miring, gampang deh ini murah. Orang-orang lebih curiga Iya, ya. ini Orang nggak lebih mungkin kalau curiga. murah ini asli nih. Dijualnya sama harganya. Oh, berarti- Bahkan dalam kemasan itu dicampur antara asli sama palsu. Jadi kita bisa gerai oli resmi pun bisa tertipu kalau dia tidak ngikutin jalur pemasaran yang resmi. jalur pemasaran resmi gitu. Iya. Jadi supply chain yang resmi itulah andalannya gitu. Dan karena itu kan kami menghimbaunya belilah pelumas di gerai resminya. Di gerai resmi ya, karena dengan teknologi pemalsu tadi yang makin canggih gitu kan. Betul. Iya. Jadi yang jualan sendiri itu kadang nggak tahu bahwa produk yang dipajang itu ada yang palsu. penting panjang aja gitu, Iya. harga agak lebih sedikit miring. Wah, berarti seorang yang misalnya ya kayak saya lah, saya kan sebagai apa sedikit banyak tahu tentang oli gitu, bisa tertipu juga ya, Bisa tertipu. karena sangat mirip, sangat signifikan sekali. Saya aja nggak bisa bedain Mas. Bapak pun sendiri nggak bisa bedain gitu. Karena Oh, itu iya. ya udah, saya mobil ya udah masuk ke authorized workshop, Autores aja ya. pakai pelumas yang ada di situ, Itulah, jauh lebih aman ya gitu. biar dapat garasi servis juga gitu kan. Udah. Nah, itulah ya berarti. Kemudian tadi ya Pak, sangat berarti perlu kehati-hatian ekstra ya untuk memilih pelumas yang akan digunakan gitu. Dia salah satunya membeli dari gerai resmi. Oke Pak. Kemudian itu kan kalau oli ini kan ada samalah, semua yang kita pakai ini ada masa pakai Pak, untuk baju, sepatu semua pasti ada masa pakai, begitupun dengan oli gitu. Nah, acuan penggantian oli itu kan yang kita ketahui umumnya itu adalah mengacu kepada OEM dari kendaraan itu sendiri gitu kan. Saran dari rekomendasi dari pabrikan itu. Namun banyak orang melakukan improvisasi Pak, agar lebih lama dan awet digunakan dengan cara mengganti kekentalan oli, jenis oli, atau kadang ada yang tambahkan aditif gitu Pak di oli dan lain-lain. Nah, sebetulnya hal itu boleh dilakukan nggak sih Pak gitu? Oke. Jadi sebetulnya umur pakai pelumas itu tergantung dari gimana kita memakai mesin itu. Contoh misalnya ya, mobil yang hanya dipakai di dalam kota Jakarta, yang stop and go, ya, jalan berhenti, itu umurnya lebih pendek dibandingkan dengan mobil yang travel Jakarta Bandung, jalan kecepatan konstan 100 saja ya, itu olinya lebih awet. Kenapa? Karena kalau dia berubah-ubah kecepatannya, itu lapisan filmnya itu tipis, tebal. Nah, ketika tipis kan panas, ya, ada gesekan. Olinya dalam kondisi tipis, tiba-tiba harus melaju dengan kecepatan tinggi karena mobilnya kebetulan dari stop jalan. Ya, maka oksidasi yang terjadi akan lebih intensif. Padahal umur pelumas itu utamanya ditentukan karena oksidasinya. Karena produk oksidasi kan akan menghasilkan senyawa bersifat asam. Kalau bersifat asam kan akan mengkurusi mesinnya, ya, sehingga indikasinya TBN-nya, total base number-nya turun, atau total acid number-nya naik, gitu kan. Atau nanti ada indikasi lain, misalnya logam-logam hasil kausannya naik, viskositasnya naik dan sebagainya. Nah, tapi awalnya dari situ. Jadi sebetulnya kalau seperti itu berarti masing-masing kendaraan ini ganti olinya sebetulnya macam-macam. Iya, sebetulnya macam-macam. Cuman produsen kendaraan, produsen oli membuat mendesain yang namanya faktor keamanan. Jadi misalnya oli yang bisa dipakai sampai dengan 30.000 sebetulnya. Karena kalau kita lihat Mas, di Eropa itu orang ganti oli 40.000.
40.000. 40.000 karena medannya yang naik turun, kemudian jarak kotanya yang berdekatan, jalan berliku-liku. Jadi kira-kira operasi olinya lebih berat dibanding di Amerika. Di Amerika itu orang mengganti oli 100.000. 100.000. Kenapa kok mereka mengkampanyekan seperti itu? Karena oli itu mencemari lingkungan. Apalagi kalau membuangnya tidak disiplin seperti di kita ini gitu ya. Bengkel kecil ganti oli sepeda motor habis itu buang ke selokan gitu. Padahal dia mencemari lingkungan. Nah, supaya pencemaran rendah, maka frekuensi penggantian olinya dijarangkan ya. Dan sebetulnya batas aslinya sebetulnya namanya condemning limit. Jadi misalnya TBN ya. TBN untuk motor diesel kita bahan bakar solar kita kan kadar sulfurnya 2000 ppm. Kalau dijadikan persen berarti dibagi 10. Dibagi 10.000 0,2 kan. 0,2. Nah, kali 20. Jadi 0,2 kali 20 berarti kan 4. Itu minimum TBN yang masih layak untuk dipakai. Jadi kalau awalnya 7 kemudian karena oksidasi macam-macam turun-turun jadi 4. Nah, itulah di saat itulah pelumas harus diganti. Sebetulnya begitu. Tapi kan untuk periksain TBN kirim ke laboratorium biayanya mahal. Iya. Sudah dapat olinya sendiri. Nah, itulah kemudian produsen kendaraan dan produsen pelumas membuat batasan. Secara umum semua pelumas ini bisa dipakai sampai 10.000. Pasti nggak akan menimbulkan dampak negatif. Secara umum. Walaupun aslinya mungkin bisa dipakai sampai 30.000, 40.000. Gitu ya. Nah, direkomendasikanlah penggantian oli 10.000 supaya masyarakat awam juga mudah. Oh, sudah 10.000 ganti oli. Tapi apakah kalau pelewat dari 10.000 akan berbahaya? Contohnya gampang aja di Jakarta ini ya. Rekomendasi 10.000. Orang-orang masih mengganti 10.000 juga. Sepeda motor 4.000, masih mengganti 4.000 juga. Tapi apakah jam mesinnya itu 10.000? Enggak kan? Enggak, betul. Karena ketika macet kan mesinnya jalan terus, olinya bekerja terus. Iya. Berarti sudah lebih dari 10.000 itu. Lah nyatanya nggak apa-apa itu dulu. Iya kan? Iya, Kita kan artinya bukti bahwa sebetulnya oli itu bisa melewati batas rekomendasi yang dibuat. Tapi karena ada tadi unsur keamanan, jamin nggak akan ada apa-apa. Unsur bisnis juga. Betul. Coba sekarang gantinya 20.000. Nah, penjualan olinya Mas Atas jadi turun separuh. Itu juga dialami teman-teman marketing itu. Karena gini, ketika mereka merekomendasikan olinya ini bisa dipakai lebih lama, itu mereka kan gampang kan. Nah, jangan-jangan nanti penjualan saya turun. Karena kita merekomendasikan penggantian oli lebih jarang. Lebih lama. Akhirnya apa? Akhirnya banyak yang kemudian mempromosikan pakai oli ini gantinya 5.000 aja. Tapi persepsi masyarakat, persepsi bengkel jadi berarti oli ini jelek. Sehingga akhirnya tidak merekomendasikan ke pelanggannya jangan pakai oli ini jelek ini. Cuma buat 5.000 tadi ya. Karena padahal dia inginnya mendongkrak penjualan. Betul. Strategi yang salah. Padahal aslinya itu ya masih aman ya 10.000. Betul. Gitu. Nah, terus dengan ditambahin aditif, dengan dicampur dengan yang lain, misalnya minyak goreng ataupun oli yang lebih. Iya betul Pak. Itu sebetulnya tidak disarankan. Kenapa? Karena di pelumas itu kan sudah ada 9 aditif nih. Kalau ditambahin dengan aditif lain, apakah aditif tambahannya ini kompatibel? Contoh misalnya, tadi fungsi pelumas kan mengurangi gesekan, mengurangi kausan. Betul. Aditif yang dipakai untuk mengurangi gesekan sama mengurangi kausan itu harus kompatibel, Mas. Kalau enggak, justru enggak muncul efeknya. Oh, jadi si dua ini harus kompatibel satu sama lain, Pak. Ya. Agar muncul efek. Misalnya anti friksinya pakai molybdenum, MODTP. Nah, anti friksinya molybdenum. Anti ausnya harus pakai ZNDTP. Supaya nanti muncul viskos kemampuan kinerjanya yang lebih tinggi. Partner lah ya gitu, partner biar kalau ditambah aditif lain belum tentu cocok kan. Iya. Justru malah jangan-jangan bisa menurunkan kinerjanya. Iya. Itu. Kemudian ada lagi yang digunakan pelumas yang lebih kental. Nah, ini kan triknya pedagang mesin bekas di pasar rumput itu. Ya. Ada motor, misalnya motor keluaran tahun 70-an, bodi mulus. Tapi kan mungkin mesinnya udah pakai sekian lama. Nah, sama penjualnya dikasih oli yang kental.
Kenapa? Supaya ketika di starter itu suara mesinnya halus. Kalau Karena pakai kental oli yang tadi. sebenarnya, karena sudah ausnya udah banyak, Iya. suara mesinnya jadi kasar. Gitu. Pasti nggak menarik bagi pembeli, kan? Nah, Makanya tapi kalau dikasih ini yang motor kental. antik, suara mesinnya halus. Semua orang Pembelinya, tertarik ya. "Duh, hebat ini motor. Sudah motor lama, mesinnya masih bagus." Terus kita sebagai konsumen, ya jangan ketipu juga. Caranya gimana? Kan oli yang kental itu pasti menghambat gerakan ya. Karena misalnya nih, kita lambaikan tangan kita di udara gini kan enteng. Lambaikan tangan ketika kita berenang di dalam air berat kan? Berat. Nah, artinya viskositasnya lebih tinggi kan akan menghambat gerak. Nah, kita gas kontan aja motor itu. Gas kontan langsung RPM-nya naik nggak? Kalau dia dulu baru olinya. Oh, ada nahan dulu Iya. baru tinggi, Betul. berarti olinya tidak sesuai rekomendasi sebetulnya. Iya. Nah, Gitu. kalau motornya sudah parah, sama yang jual itu dimasukin pisang supaya tambah Sampai kental. segitu. Gitu. Jadi nggak direkomendasikan Nggak untuk rekomendasikan. menggunakan pelumas yang lebih kental karena justru berat, bahan bakar akan boros, emisinya akan tinggi. Gitu. Jadi penggunaan viskositas itu atau penggunaan kekentalan oli itu pertama ya saran dari Ikuti pembuat kendaraan. mesin ya, Betul. karena belum tentu kita lebih pinter dari si Iya. pembuat mesin Pak ya. Kedua, untuk penambahan aditif sebetulnya tidak direkomendasikan, tidak disarankan. Nah, kemudian ada juga yang nambahin minyak goreng ya. Iya Pak. Nah, betul. kalau ini malah lebih kacau lagi karena minyak goreng itu nggak kita pakai goreng apapun, cuman taruh di wajan kita panasin. Apa yang terjadi? Hitam, Warnanya ya, berubah. Yang ya. tadinya jernih jadi coklat, lama jadi hitam, terus muncul kotorannya. Iya, padahal nggak pakai untuk menggoreng sesuatu Nah, ya, cuma kalau itu dipanasin aja. Dicampurkan di dalam pelumas, ya kan akan seperti itu dia. Akan ketahanan oksidasinya rendah, Sangat rendah. akan menghasilkan produk oksidan yang nanti akan bersifat asam. Nah, malah pelumasnya jadi cepat rusak. Malah pelumasnya yang sempat rusak Iya, ya. jadi Gitu. cepat rusak. Ya itulah, makanya jadi jangan coba-coba untuk ngakal-ngakalin ya Iya, Pak, betul. eksperimen untuk tambahin ini, tambahin itu, karena pelumas sudah punya standar sendiri, Ya. mesin pun sudah punya standar sendiri Pak. Betul. Oke Pak. Tadi sebetulnya sudah agak dijawab ya. Jadi viskositas itu tidak boleh dirubah tanpa rekomendasi dari si mesin. Ya, betul. Ini kan tadi kita bicara mengenai menaikkan kekentalan, Pak. Nah, kalau untuk menurunkan kekentalan sendiri gimana, Pak? Viskositasnya misalnya tadinya 10W40 diturunin jadi 10W30. Nah, itu gimana, Pak? Jadi gini, bagaimana kita mendeteksi mesin ini menggunakan pelumas yang seharusnya atau tidak? Kalau encer, maka kemampuan dia untuk meredam getaran. Walaupun encer itu secara penggunaan bahan bakar akan lebih efisien ya. Lebih efisien. Karena itu ketika regulasi emisi tambah ketat, rekomendasi olinya pasti tambah encer. Ya kan? Oli sekarang kan gitu. Oh. Dulu kan nggak ada oli 0W Mhm. sekian gitu. Paling 20W 50 gitu. Oh, itu Sekarang kan hubungannya ya, Pak. Ya. Jadi karena tadi yang encer itu tidak akan lebih menghambat gerakan dibandingkan dengan yang kental. Karena gerakannya menjadi kurang terhambat, maka penggunaan bahan bakarnya menjadi lebih irit. Bahan bakar yang dibakarnya lebih sedikit, berarti emisinya Emisi berkurang. lebih sedikit Gitu ya. berkurang. Tapi kalau misalnya kebetulan motor kendaraan kita sudah lama, sudah cukup aus, kemudian kita ini mau gaya, wah sekarang kan banyak oli sintetik Ya, betul, yang betul. encer, saya pakai encer lah. Nah, tanda pertama adalah ketika kita starter, suara mesinnya pasti keras, berisik. Bersih gagal Ya, bersih. artinya itu nggak cocok. Justru nanti ketika tambah panas tambah berisik. Walaupun itu sintetik ya. Ya, lebih sintetik. Ya. Nah, kalau kental kan sebetulnya bisa meredam. Tapi ya tadi akselerasinya kurang, bahan bakarnya menjadi boros, emisinya tinggi dan sebagainya. Jadi gunakanlah pelumas dengan kentalan sesuai dengan rekomendasi Sesuai rekomendasi si pembuat mesinnya. Ya. Nah, kalau apalagi tadi? apa namanya, kalau untuk merubah
dia harus pakai kental atau pakai yang lebih encer, itu berarti tergantung dari si kondisi mesin sendiri, Ya, Pak? betul. Jadi karena pabrik pembuat mesin itu ketika dia menciptakan mesin dengan ketelitian yang bagus, clearance-nya kecil, pasti yang bisa masuk dengan clearance yang kecil adalah yang encer. Karena itu dia akan merekomendasikan pelumas yang encer. Karena yang encer itu bisa menghemat bahan bakar, maka regulasi emisi makin ketat, pasti rekomendasi pelumasnya akan makin encer. Nah, karena itulah kemudian muncul pelumas sintetik. Ya, jadi pelumas itu kan terdiri dari minyak lumas dasar atau base oil dan aditif. Aditif ada 9 tadi. Nah, base oilnya sendiri terbagi dalam 5 grup. Grup 1 itu mineral yang viskositasnya tinggi. Grup 2 mineral juga. Mineral itu artinya hasil penyulingan di kilang tanah. Salah satu produknya adalah minyak lumas dasar. Tapi yang grup 2 ini lebih encer. Grup 3, nah ini campuran dari mineral, dan grup 4 yang sintetik. Sintetik itu adalah asalnya dari minyak bumi juga. Cuma diolah lebih selanjut supaya punya sifat-sifat tertentu seperti yang kita kehendaki. Gitu ya. Nah, utamanya apa? Utamanya adalah yang namanya viscosity index. Jadi, kalau pelumas mineral itu seperti ibaratnya kita kalau beli minyak goreng di supermarket. Yang kita lihat di supermarket warnanya putih itu, ya kita beli karena di supermarket dingin. Betul. Kita bawa pulang naik kendaraan sampai rumah lu kok nggak putih lagi, jadi kuning. Tapi yang tadi di supermarket kayak pasta sekarang jadi di rumah kayak cair ya. Iya, betul. Nah itu kan artinya viskositasnya cepat berubah. Walaupun di supermarket sana 20 derajat, di rumah mungkin 25 derajat, lu beda 5 derajat aja kok sudah berubah sekali. Nah itu artinya indeks viskositasnya rendah. Jadi nanti ketika dipakai, ketika mesinnya sedikit lebih panas, dia menjadi terlalu encer. Nggak cocok dengan kebutuhan pelumasnya. Nah muncullah yang namanya sintesa itu. Jadi dari minyak bumi juga produknya diproses lebih lanjut, disintesa supaya punya sifat-sifat seperti mau kita. Yang kita mau Cara gitu ya. lain adalah viskositas indeks itu, stabilitas viskositas terhadap perubahan temperatur. Oh iya. Ketika dia dicampur sama mineral, maka jadilah yang grup 3 semi sintetik itu. Nah, grup 5 ada satu lagi. Nah, ini orang malas ini. Kenapa? Karena kalau oli yang nggak masuk 1, 2, 3, 4 dimanain? Ya sudahlah, dia grup 5 aja. Gitu. Jadi tidak grup ini mutunya makin bagus, enggak. Tergantung pelumasnya yang mau dibikin tuh viskositas berapa. Gitu. Bahkan antara mineral aja suka dicampur. Ya. Jadi tidak ada sekarang pelumas yang pakai cuma grup 1 saja atau grup 2, enggak ada. Campur. Ada Grup 1 dan 2 kalau mineral. Kalau misalnya mau sintetik berarti grup 1, 2 tambah 4. Atau pakai grup 3 yang sudah semi sintetik. Nah, terus kemudian kan kita di industri makanan kan juga butuh pelumas juga kan? Betul Pak. Untuk bearingnya, untuk semua yang bergerak relatif itu. Nah, supaya nggak mencemari dipakailah misalkan yang food grade. Kalau food grade lebih bagus pakainya base oilnya yang dari Bayu. Ya berarti dia masuk di grup 5. Termasuk ester kan. Ester kan proses lebih lanjut nih dari pelumas sintetik. Yang diinginkan apa? Supaya sifat adesinya itu lebih kuat. Jadi ester itu nempelnya itu lebih nempelnya lebih tahan ya, lebih tahan ketimbang yang sintetik biasa. Sehingga akhirnya ester kan banyak dipakai untuk motor-motor balap itu. Untuk motor balap ya, betul Pak. Karena dengan dia menempel lebih kuat ke logam, berarti lapisan filmnya bertahan lebih kuat. Ya. Jadi yang harusnya tadinya begini gesek langsung, sekarang ada lapisan filmnya yang licin. Sehingga gesekannya kurang. Oke, lebih ini ya. Betul. Nah, kalau misalnya kita kendaraan baru keluar nih Pak dari dealer lah ya, kita baru ambil dari dealer, kemudian ada rekomendasi oli sekian. Nah, untuk berubah kan makin lama itu usia mesin makin apa namanya? Makin tua lah, makin tua. Kausan muncul. Boleh nggak Pak kita untuk menaikkan kekentalan ketika itu kan, karena kausan sudah banyak muncul, kalau dipakai yang standarnya si pabrikan itu pasti akan lebih encer loh Pak. Nah boleh nggak kita naikkan si
Kalau misalnya ya kondisi kausannya cukup parah, laju kausannya cukup tinggi, ya boleh saja. Karena misalnya kita ngerasa nih, kok pakai pelumas yang rekomendasi pabrikannya kok caranya mesinnya kasar. Beberapa kali dirasakan seperti itu, ya boleh dinaikkan 1 grade. Jadi misalnya tadinya 0W berapa 20, naik ke 5W 20 atau 5W 30 gitu boleh. Oh, tapi jangan yang signifikan Ya. gitu ya. Oke, kalau signifikan kan ya pasti akan jauh berbeda ya. Nanti efeknya polusi udara mencemari kita semua. Kayak kemarin ya Jakarta udaranya buruk sekali. Nggak taunya dari PLTU. Kemudian ini Pak, oli ini kan tadi kita bicara bahwa oli ini ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada lifetime lah ya, ada masa pakai. Nah, sebetulnya boleh tidak Pak kita itu tidak mengganti oli tapi rutin melakukan top up? Nah, kalau misalnya mesinnya besar sekali, di mana penggantian oli itu akan memakan biaya yang cukup besar, maka yang dilakukan adalah dengan istilahnya apa ya? Jadi sweetening gitu. Sweetening. Gitu. Jadi misalnya nih ada mesin yang sekali ganti oli butuh 40 drum. 40 drum berarti 40 kali 200, 8.000. Ya. Nah, tentu besar sekali kan seperti itu. Karena itulah kemudian dilakukan sweetening. Tapi mesti ada tolak ukurnya, Mas. Misalkan ada salah satu PLTD yang ada di luar Jawa sana, di Sulawesi. Itu karena olinya yang dibutuhkan sangat banyak, maka dia melakukan sweetening. Jadi dilihat parameternya TBN-nya. TBN-nya sudah jatuh sampai batas sekian, maka dikeluarkanlah sama dia olinya di-drain, dikeluarkan tapi ditambah oli baru. Diambil sampelnya, cek sampai TBN-nya balik lagi di atas. Nah, kalau sudah begitu udah dibiarin jalan terus sampai TBN-nya turun lagi. Dilakukan sweetening lagi. Kali itu oke. Berarti tidak di-drain total ya? Tidak di-drain total. Karena tadi biayanya besar sekali. Jadi biasanya sih dikeluarkan sekitar 30% ya. Kemudian di top up dengan oli baru. Nah, tapi artinya kan termonitor kualitas olinya yang bekerja di dalam mesin ya. Tidak orang terus pakai, saya punya kendaraan, saya nggak mau ganti oli lah. Sampai kemudian muncul banyak varnish di mesinnya, ya itu artinya malah justru mencelakakan sendiri kan, karena nggak pakai tolak ukur. Ya, kecuali betul. Kalau misalnya saya nggak mau ikuti rekomendasi pabrikan pembuat kendaraan, tapi saya monitoring olinya, kirim misalnya ambil sampelnya, kirim ke lab untuk uji beberapa parameter. Ya nggak apa-apa kalau seperti itu. Terus dia lakukan top up ya. Betul, termonitor. Itu kan biayanya juga sudah cukup sebetulnya untuk mengganti oli. Kalau untuk kendaraan ya lebih mahal tap lab-nya daripada beli olinya. Oh gitu. Berarti ya lebih baik diganti lah Pak ya. Kalau untuk kendaraan lebih baik diganti. Karena tidak termonitor. Monitor pun secara visual aja kan, atau secara feeling aja biasanya kalau kita monitor. Kemudian bicara mengenai teknologi Pak. Sebetulnya teknologi apa sih yang paling esensial yang harus ada di pelumas kita? Itu pelumas kendaraan lah. Itu teknologi apa sih yang paling esensial Pak? Ya, jadi sekarang ini kan pelumas yang terbuat dari base oil dan aditif itu, yang pasti secara pencampuran kan harus mungkin ya. Sehingga orang banyak yang secara marketing mengembangkan slogan kita menggunakan teknologi nano. Ya, nano itu 1/1000 ya. Jadi kalau mili itu 1/1000, mikron 1/1.000.000, nano 1/1000. 1/1000. Ya, jadi butir-butiran aditifnya itu dibuat sedemikian lembut sehingga supaya dia terdispersi secara merata di dalam pelumasnya, sehingga kinerjanya itu stabil. Jadi di bagian manapun pelumas itu yang melewati celah yang sempit tadi, itu kinerjanya stabil karena homogen ya. Gitu ya. Nah, tapi kan sebetulnya itu sudah cukup lama ya. Nah, sedangkan banyak juga karena improvisasi dari bahannya, dari bahan aditifnya. Dari bahan aditif sendiri. Sehingga misalkan pernah di era tahun 2000-an ya, itu molybdenum ya sangat
terkenal waktu itu karena memang molybdenum itu seperti bola-bola, seperti kelereng lah. Kelereng kalau banyak kita sebar di lantai, kemudian di atasnya kita tumpangkan sesuatu yang berat, ya kita dengan mudah aja menggeser sesuatu geser ya itu karena ada kelereng yang di dalamnya. kelereng. Nah, si molybdenum kan diandaikan seperti itu sehingga gesekannya kecil, kausannya kecil karena nggak ada sliding, adanya rolling. Ya. Tapi dengan teknologi juga berubah juga. Kemudian juga sempat rame tentang masalah isu varnish sama sludge, di mana orang menggunakan unsur-unsur alkali, kalium, magnesium gitu ya, kalsium, magnesium cukup banyak. Sehingga kalau dia terlalu banyak, memang secara TBN dia bagus karena dia TBN booster kan, menaikkan. Secara fungsi deterjen juga bagus, ya. Tapi menimbulkan masalah. Muncul sludge sama varnish itu kalau terlalu batasnya terlalu banyak, sehingga muncullah ide aditif yang ashless, jadi tidak menimbulkan efek varnish sama sludge. Jadi berubah terus ya. Tapi yang ingin dipertahankan, yang ingin dicapai adalah fungsi-fungsinya tadi. Fungsi membersihkannya berarti deterjen, fungsi supaya kotorannya tidak menggumpal berarti dispersan gitu ya, fungsi supaya kalau misalkan kadar airnya naik, jangan sampai menimbulkan korupsi di mesin, anti korupsi. Fungsi supaya molekulnya pelumasnya sendiri tidak cepat rusak, antioksidan. Supaya pelumasnya ini licin, anti friction. Supaya pelumasnya ini bisa mencegah kausan, anti wear. Jadi banyak dikembangkan itu, materialnya berubah, ukurannya berubah. Gitu. Sehingga akhirnya jadilah pelumas seperti sekarang ini. Itu kalau dulu kan kita ganti oli disarankannya bengkel 1.500 gitu ya. Naik jadi 3.000, naik jadi 5.000, naik jadi 10.000 kan gitu ya. Sekarang udah mulai banyak yang merumasikan olinya bisa dipakai 15.000. Betul. Ya. Nah, kan banyak marketing yang berpikir bahwa kalau saya rekomendasikan lebih jarang penjualan saya kurang. Nah, tapi enggak ternyata. Karena perusahaan masyarakat itulah. Berarti ini oli bagus nih. Bisa dipakai lebih panjang, penjualan malah naik. Jadi semua teknologi di oli itu berkembang sesuai dengan zamannya berarti ya Pak. Oke Pak. Kemudian kita kan tadi berbicara mengenai oli kental, boros BBM, ada emisi. Nah, berbicara mengenai dampak terhadap lingkungan itu Pak, apakah oli mineral dan sintetik itu mempunyai dampak yang berbeda nggak? Sejauh ini si studi menyatakan bahwa ya pelumasnya dalam bentuk apapun itu kalau netes ke air, maka satu tetes pelumas itu menghancurkan plankton kira-kira 1 juta meter kubik. Banyak banget ya. 1 juta meter kubik satu tetes saja. Nah, karena itu kan artinya pelumas itu, oli itu menyemari lingkungan. Mau dia mineral, mau dia sintetik gitu ya. Tapi kalau dia bio, maka dia akan terurai lebih cepat dibandingkan dengan yang mineral maupun yang sintetik. Nah, karena itulah kemudian kalau di luar negeri, di negara yang sudah memang tertib regulasi emisinya, untuk perahu yang beroperasi di danau, di laut, itu harus menggunakan pelumas yang biodegradable-nya lebih cepat. Sudah tidak boleh lagi menggunakan yang crude oil ya, mineral, sintetik nggak boleh lagi di situ. Yang sifatnya dari minyak bumi. Gitu. Karena dampaknya sama saja gitu ya. Jadi sebetulnya nggak ada beda ya, mau sintetik mau mineral sama aja kalau dia netes di lingkungan. Di sana misalnya kita ganti oli, ya oli bekasnya, walaupun misalnya kita ganti di rumah, oli bekasnya ditampung, dikembalikan ke bengkel tempat kita beli oli. Atau gitu, dikembalikan lagi ya, dikembalikan lagi. Mereka mau terima itu. Ya, kalau di kita kan ya tadi nggak boleh mencemari rumah atau dibuang. Nah, di kita kan sering itu lihat tempat ganti oli. Betul. Yang lingkungannya hitam. Ya, betul. Minyak semua. Nah, kalau seperti itu kan mencemari sekali. Iya, kalau di luar sana udah tutup kali bengkelnya ya, Pak. Oh, gitu ya. Jadi tidak ada yang berbeda ya dari mineral sintetik. Terus kalau
eh, lifetime dari si oli itu sendiri, Pak, sebetulnya ini bergantung nggak sih terhadap si habit dari si pengendara, Oh iya, kebiasaan dari si sangat pengendara? Mas, sangat. Seperti konsumsi bahan bakar. Hmm. Ya. Orang yang ugal-ugalan suka gas, kenceng, lambat, gas lagi, pasti bahan bakarnya lebih boros, ya kan? Lebih boros ya, betul Nah. betul. Tapi sebetulnya dia bukan hanya bahan bakar lebih boros, umur olinya juga lebih pendek. Oh gitu. Karena gini, kalau misalkan idle, deng 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 gitu ya, maka sesuatu yang berputar dengan selubungnya gitu akan punya ketebalan lapisan film tertentu. Kalau dia makin kenceng, dia akan makin naik. Kalau pelan, dia ketebalannya menipis lagi. Nah, kita bisa bayangkan. Jadi kadang tebel, kadang tipis ya. Ketika tipis kan ada kemungkinan menggesek. Ya. Nah, kalau dia ibaratnya gini, kalau misalnya tangan kita tangkupkan, ya, kemudian kita gesek gini. Jadi anget ya. Tapi kalau kita sambil tekan tangan kita gesekkan, lebih panas. Lebih panas. Nah, itu sama. Jadi ketika celahnya sempit, kemudian dia kenceng tiba-tiba, berarti panasnya akan tinggi. Padahal panas itulah yang akan mengoksidasi molekul oli. Ya, sehingga dia berubah menjadi senyawa hasil oksidan yang akan bereaksi dengan yang lain menjadi asam. Umur olinya akan pendek. Gitu, akan cepat harus ganti oli. Gitu. Jadi bagaimana usia pakai oli tergantung bagaimana kita mengoperasikan mesin kita. Oh, jadi nggak cuma bahan bakar aja, gitu ya, Pak? Jadi kalau kita menggunakan darahnya smooth gitu ya, kok betigasan gitu orang Jawa bilang. Ya umur oli kita lama, Iya. awet. Iya. Gitu sudah. Nah itu dia, jadi makanya ugal-ugalan itu nggak cuma berbahaya terhadap diri sendiri, ternyata bahan bakar boros, umur oli lebih pendek, Meracuni orang karena emisinya tinggi. Membahayakan orang karena dia orang. ugal-ugalan. Banyak ya, banyak. Berarti harus stop. Saya harus lebih semut lagi kalau mau kendaraan. Gitu, Pak. Itu olinya juga mungkin kalau tadi ya tebal tipis lapisannya gitu, lama-lama kan kalau ibarat manusia itu dengan perubahan-perubahan itu lama-lama jadi stres gitu ya, Pak ya. Di oli itu juga bisa nggak sih mengalami ya jenuh, stres seperti manusia itu kan, perubahannya kadang tipis, kadang tebal. Ada nggak sih maksudnya tingkat kejenuhan oli itu? Ya sebetulnya laju oksidasinya itu yang akan membuat pelumas itu stres ya. Pelumas itu stres itu dalam arti dia akan lebih cepat rusak. Ya. Nah, tentu kalau misalnya terjadi proses oksidasi, maka satu pasti kontaminannya makin banyak. Kalau kontaminan produk oksidasinya itu makin banyak, artinya ketika di celah-celah yang kecil itu sekarang ada butir-butir taruhlah karbon. Ya. Itu kan akan membuat kausannya menjadi lebih cepat karena ada erosi. Ya. Apalagi ketika pelumasnya tipis, ada abrasi juga akibat ada kontaminasi tadi. Selain itu karena ada kontaminasi produk oksida, dia bersifat asam, TBN-nya turun. Karena bersifat asam, dia lebih mengkorosi logam-logam yang ditempeli sama dia. Jadi sebenarnya dengan laju oksidasi yang akibat penggunaan yang salah gitu ya, maka efeknya kepada pelumas itu banyak sekali ya, yang berujung pada akhirnya usia pakainya memendek gitu ya. Nah, jadi misalnya ketika diganti, ini orang yang menggunakan kendaraannya secara normal sama orang yang menggunakan kendaraannya secara ugal-ugalan. Ugal-ugalan tadi itu. Kemungkinan warna olinya kalau itu bensin beda. Yang orang menggunakan normal barangkali masih lebih jernih dibandingkan dengan yang ugal-ugalan. Tapi kalau diesel ya memang sama aja, Mas. Kalau diesel ya. Karena kalau diesel itu kita drain olinya, kita masukkan oli baru yang masih bening, kita starter doang, brum, dah kita matiin, kita drain lagi, langsung hitam. Karena pembakaran diesel memang menghasilkan soot, menghasilkan tenaga yang antaranya lewat blowpipe masuk ke pelumas. Jadi mungkin stresnya oli itu ya karena tadi beban yang berlebih, ya, yang akan mengakibatkan usia pakainya dia memendek. Itu barangkali.
Jadi seperti manusia juga kalau stres usianya lebih pendek. Makanya harus bahagia. Harus bahagia. Kalau misalnya ada temennya yang utang nggak dibayar, udah lupa daripada kita stres mikirin uang kita yang nggak kembali-kembali. Iya. Ya. Oke Pak, kita kan dari bahasan-bahasan tadi kita sudah ada sedikit menyinggung mengenai ester tadi tuh Pak, dari grup Base Oil ada ester gitu kan. Yang orang-orang tahu bahwa ester ini ya salah satunya termasuk saya itu tahu bahwa ester itu untuk balap gitu, karena kalau fungsinya seperti apa gitu tadi baru tahu setelah Bapak jelaskan gitu tadi ya. Sebetulnya teknologi ester pada pelumas itu tuh apa sih Pak? Gitu. Iya, jadi sebenarnya yang diinginkan dari pelumas itu kan kemampuan dia untuk mempertahankan lapisan film di antara dua permukaan yang bergesekan dan bergerak relatif. Ya. Nah, kalau dulu orang menganggap lapisan film itu ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama adalah beban yang bekerja di permukaan kontak itu. Jadi misalnya roda dengan jalan, ya. Maka seberapa besar air yang bisa bertahan di antaranya kalau itu hujan, itu tergantung dari berat kendaraannya. Ya. Kemudian si viskositas dari olinya sendiri, makin kental dia cenderung bisa bertahan makin tebal. Jadi ibaratnya begini, kalau viskositas itu kita asumsikan dengan mentega sama keju. Ya, keju itu kalau dirempet pakai tangan gini hancur juga ya. Hancur. Nah, kalau kita punya dua roti tawar, kita taruh mentega tebal, kita taruh roti tawar satunya kita pencet, menteganya keluar. Karena dia punya kekentalan yang lebih rendah, sehingga akan jadi tinggal sedikit aja. Tapi kalau kita sisipkan di antara dua roti tawar itu adalah keju, kita tekan dia nggak kemana-mana, dia tetap bertahan di situ aja. Nah, itu adalah ibaratnya seperti pelumas yang kental. Nah, jadi orang berpikir berarti viskositas yang di situ yang bisa mempertahankan lapisan film. Kedua adalah kecepatannya. Karena kalau misalkan satunya bentuknya roda begini, maka ketika ada pelumas di antaranya, si pelumas yang ada di depannya itu kan ada seperti gelombang ini ya, yang akan membuat gaya angkat ke bagian yang di atasnya, sehingga akan ngambang, lapisan filmnya akan menjadi lebih tebal. Kemudian orang menemukan sesuatu yang lain. Misalkan pelumas ini akan sulit sekali untuk dihilangkan kalau dia punya kemampuan melekat yang lebih bagus. Nah, kemampuan melekat ini biasanya dipengaruhi oleh polaritas. Jadi artinya kalau magnet utara ketemu selatan ya dia nempel, ya kan? Susah itu dibuka. Magnet selatan ketemu selatan atau utara ketemu utara nolak. Ya. Nah, jadi gimana caranya kita membuat supaya base oil ini punya polaritas? Karena ester itu kan base oil juga. Dibuatlah prosesnya, entah bagaimana sehingga dia punya polaritas positif. Karena logam itu kan negatif. Polaritasnya negatif. Nah, akibatnya dia selalu nempel, sulit untuk dilepaskan dari logam itu. Karena berbeda jenis. Karena beda polaritas tadi. Beda polaritas. Dengan begitu maka lapisan filmnya ini akan bertahan. Kalau ada lapisan film bertahan di antara kontak, berarti kontaknya nggak pernah menyentuh benda yang lainnya. Sudah ada pasangannya, ada lapisan film, sehingga dia licin. Karena licin, berarti dia tidak memboroskan tenaga, tidak membuat banyak rugi-rugi tenaga. Sehingga kalau balap, ya tenaganya akhirnya tersalurlah ke roda. Ya, ada yang terbuang. Nggak ada yang terbuang karena licin tadi. Ya, sehingga mungkin daya yang akan disalurkan ke rodanya menjadi lebih banyak. Ya, akselerasinya akan menjadi lebih kuat. Kecepatan top speednya akan lebih naik. Gitu. Nah, karena itulah kemudian ester banyak digunakan untuk dibalap. Gitu. Nah, Pak, kalau itu kan untuk penggunaan di balap ya. Bagaimana kalau teknologi ester itu tadi atau ester itu sendiri itu digunakan untuk sehari-hari, Pak? Jadi tadi karena kemampuan dia untuk mempertahankan lapisan filmnya lebih bagus,
maka yang pasti ya akan memberikan dampak ke fuel ekonomi. Ya rugi-rugi karena gesekannya mengecil, sehingga lossesnya mengecil, berarti daya yang dibangkitkan akan lebih besar. Padahal orangnya, pengendaranya mungkin saya pengennya cuma 60. Jadi karena itulah dia mengurangi gas. Karena sekarang lossesnya, kerugi-ruginya lebih sedikit kan? Lebih sedikit. Dia mengurangi gas. Karena mengurangi gas, konsumsi bahan bakarnya turun. Emisinya juga turun. Ya kan? Makanya jadinya lebih irit. Lebih irit. Ya. Kemudian karena dia licin, karena dia bertahan, kontaknya itu terpisahkan oleh lapisan film pelumas. Pelumasnya juga efek oksidasinya juga menjadi lebih sedikit. Lebih sedikit. Betul. Sehingga harusnya bisa dipakai umur pakai yang lebih panjang. Karena laju oksidasinya rendah. Ya, nah, sama dengan ketika orang berpindah dari mineral ke sintetik. Sintetik itu kan juga sama. Dia kemampuan menahan oksidasinya lebih bagus. Sehingga harusnya dipakai untuk umur yang lebih panjang. Jadi kalau pakai mineral itu 10.000, harusnya pakai sintetik lebih dari 10.000 itu. Cuman kan sama produsen pelumas nggak dibilang begitu. Rahasia dapur. Sama produsen kendaraan juga nggak dibedakan gitu. Iya, Kayaknya orang pakai mineral sama sintetik sama saja. Sama saja ya. 10.000, padahal mungkin ketika 10.000 itu masih bagus. Gitu. Nah kalau dia pakai ester lebih lagi harusnya. Lebih lagi. Jadi sebetulnya kalau istilah ester kalau untuk digunakan sehari-hari tidak bagus, dia hanya untuk kondisi balap aja. Sebetulnya salah, berarti salah kaprah sekali ya Pak. Berarti justru ester itu untuk sehari-hari itu malah lebih bagus juga ya. Ya betul. Gitu, oke. Karena ikut menyesuaikan program Langit Biru juga. Karena emisinya kan lebih rendah. Akibat lossesnya, kerugi dayanya tadi lebih sedikit. Lebih sedikit lagi. Ramah di fuel berarti ya. Ramah di fuel, ramah di lingkungan. Cuma tidak ramah di oli juga. Karena harusnya diganti dengan lebih panjang. Oh iya, kalau dihitung secara total cost ya. Iya betul. Jadi jangan dilihat di esternya mahal, tapi lihat pemakaiannya ya Pak. Berapa lama, betul. Harusnya kan menilai murah atau mahal itu baik bahan bakar maupun pelumas harusnya kan rupiah per kilometer. Rupiah per kilometer ya, jangan harganya mahal tapi kilometernya lebih jauh, jatuhnya bisa lebih irit ya. Nah itu kan ada mineral, ada sintetik sama ester tadi, perbedaannya di lifetime itu Pak. Ada nggak sih perbedaan yang lebih signifikan lagi selain dua tadi? Yang kemampuan ester itu lebih menempel sama dia masa pakainya lebih panjang. Ada nggak Pak yang perbedaan signifikan? Ya mungkin itu laju oksidasinya ya yang akan bertahan lebih kuat ya, sehingga umur pakainya jadi panjang gitu. Lebih kuat karena kan dia di atasnya sintesa ya. Artinya disintesnya lebih lanjut lah gitu. Lebih lanjut ya. Punya kemampuan yang lebih tinggi gitu. Oh gitu. Cuman ya kelemahannya barangkali viskositasnya encer ya. Jadi sintetik lebih encer dibandingkan dengan mineral. Ester juga lebih encer dibandingkan dengan sintetik. Karena proses sintesanya makin panjang. Tapi dengan adanya kemampuan dia menempel itu artinya ya nggak apa-apa, berarti lebih encer juga nggak apa-apa gitu maksudnya. Oke Pak. Ya sama dengan apa ya kalau sesuatu ya inilah apa CPO itu ya. CPO itu kalau ke tangan kita licin kalau mengatakan itu dicuci pakai sabun susah. Masih licin. Iya masih licin. Yang kira-kira seperti itu. Oh karena dari bahaya itu ya Pak. Nah kalau tadi kita bahas mengenai pelumas, kita sempat singgung juga masalah fuel, masalah perilaku pengendara. Nah ada nggak Pak pengaruhnya nih dari perilaku sering gonta-ganti bahan bakar terhadap pelumas ini? Oke, jadi ada cerita itu. Jadi waktu salah satu produsen bahan bakar itu menghilangkan produk RON 95 digantikan dengan RON 98. Itu ada komunitas sepeda motor yang waktu itu cukup terkenal karena baru keluar gitu ya. Di mana mereka sebelum penggantian itu mereka menggunakan yang RON 95 dan mereka merasa puas lah, sesuai, artinya spek sepeda motornya dengan bakar yang dipakai itu sesuai sehingga mereka merasa nyaman untuk touring atau macam-macam. Ketika kemudian itu hilang
dan dia merasa bahwa kalau gitu saya pakai yang 98 aja gitu ya. Mereka banyak keluhannya begini, Mbak, pelumas saya yang tadinya kuning bening sekarang kok warnanya jadi merah ya. Nah, datang dari mana? Masa tiba-tiba jadi merah kan? Masa mesinnya kemudian nggak ada bagian yang berwarna merah gitu. Nah, jadi itu kan sebetulnya dari begini, karena RON-nya naik 3 poin, tetapi setting timing ignition-nya tidak bisa menyesuaikan, maka ada bagian bahan bakar di setiap pembakaran yang tidak habis terbakar. Dan bahan bakar itu ikut aliran blowback ke bawah. Karena bahan bakarnya berwarna merah, ya lama-lama olehnya berwarna merah. Kalau misalnya sepeda motor itu kan RPM-nya tinggi ya. Betul. 6000 RPM. 6000 RPM putaran per menit. Pembakarannya setengahnya. Karena 4 langkah kan, 3000 kali per menit. Ya. Kalau per detik berarti bagi 60. Kalau 6000 berarti 3000 bagi 60 berarti 50 kali per detik. Mas lihat jamnya baru tik gitu, dia udah 5 kali ya. Setiap kali pembakaran ada yang tersisa walaupun sedikit. Tapi kalau 50 kali per detik kali sekian jam dia jalan, terakumulasi juga kan. Lama-lama pelumasnya jadi merah. Nah, itulah hubungannya antara bahan bakar sama pelumas, sama mesinnya. Jadi ketika kita menggunakan bahan bakar yang tidak cocok dengan spesifikasi teknis kendaraannya, maka bahan bakar itu tidak semuanya akan habis terbakar, sehingga polusinya tinggi, HC-nya tinggi, CO-nya tinggi gitu ya. Kalau temperatur pembakarannya makin naik, NOx-nya tinggi kan gitu. Nah, salah satu dari efek selain lingkungan ke pelumas akan mencemari pelumas. Nah, kalau CO-nya tinggi, HC-nya tinggi, artinya komponen bahan bakar yang masuknya makin banyak. Padahal ketahanan oksidasi bahan bakar kan lebih rendah dibanding pelumasnya. Jadi dia akan memicu oksidasi yang lebih parah di pelumasnya. Usia pakai pelumasnya pendek. Gitu. Jadi, nah terus kemudian bagaimana perilakunya, hubungannya? Kalau orang sering akselerasi berarti bahan bakarnya sering tiba-tiba bertambah. Dengan kondisi bahan bakarnya tidak sesuai dengan settingan mesin, berarti sisa bahan bakarnya makin banyak ya. Sehingga yang akan mencemari pelumasnya akan makin banyak. Usianya makin tambah pendek lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak boleh ya gonta-ganti bahan bakar kecuali mendesak mungkin gitu ya. Ketika kita gonta-ganti misalnya nih, ketika sudah akhir bulan, duit cetak, pakai Pertalite aja lah, gitu kan ya, yang paling murah gitu kan ya. Nah, terus nanti setelah akhir bulan kita gajian, wah sayangnya kita kayak pakai Pertamax Turbo lah. Nah, itu tergantung dari mesinnya, punya kemampuan untuk menyesuaikan nggak. Kalau sepeda motor karena nggak ada knock sensor, nggak ada deteksi detonasi. Saya kira nggak ada yang punya kemampuan untuk menggeser, menyesuaikan dengan RON-nya. Karena itu banyak produsen sepeda motor itu yang melakukan setting ke sepeda motornya itu, ini sepeda motor ini kelasnya yang mana? Artinya konsumennya itu yang mana? Kalau konsumennya itu hanya untuk yang pergi bekerja, pulang kerja, atau ngantar barang dan sebagainya, yang model gini-gini pasti beli bahan bakarnya yang murah, ya kan? Jadi sepeda motor yang lapisan masyarakat itu pasti disettingnya ya bahan bakar yang murah. Bahan bakar yang murah. Ya. Tapi kalau misalnya sepeda motor sudah yang gede-gede, yang cc-nya udah 250 ke atas, biasanya kan sebagai hobi ya, ya pakai Sunday morning riding, untuk gaya-gayaan. Model yang konsumen seperti ini nggak akan beli bahan bakar murah. Karena dia merasa akan sayang ke motornya kan. Sayang ke motor, malu juga Pak. Nah, karena itu pabrikannya settingnya dengan bahan bakar yang lebih di atasnya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan dia ganti-ganti pakai motornya bagus tapi lagi bokeh terus isi Pertalite. Nah, tadi muncullah ketidakcocokan tadi. Oh gitu ya. Jadi semua itu juga harus on spec ya, sesuai dengan speknya ya. Nah, kalau mobil beda, mobil lebih pinter kan lucunya. Karena ada knock sensor, ada detonasi, ada getaran, pendeteksi getaran. Jadi kalau misalnya ketika saya pakai 92 nih, dia geser.
maju, ya menjauh dari titik mati atas, sampai kira-kira terjadi indikasi getaran, detonasi, sama dia dimundurin dikit, udah itu paling optimum di situ. Ketika saya nanti ganti misalnya yang murah, karena nyari yang mahal ini nggak ada, maka si mobil dengan setting timing ignition tadi mendeklarasi ini kok detonasi. Oh, saya mundurkan lagi gitu. Kalau mobil bisa. Ada Cuman punya range ya, punya range. Misalnya sekarang kan paling rendah 90 nih sejak 1 Januari 2023. Paling tinggi sekarang 98. Nah, dia akan melihat ini mobil ini kelas yang mana. Kalau kemudian dia kelas yang mewah, nggak mungkin dikasih 90. Masih 92, 98 gitu ya. Tapi kalau yang misalnya middle, berarti 93 lah atau 95 gitu. Jadi akan melihat itu juga untuk melihat range-nya ini. Karena nggak mungkin dikasih lebar sekali itu. Menyesuaikan dengan tipe kendaraan juga ya. Jadi misalnya kita pakai mobil yang high end gitu ya. Terus kita pakai Pertalite wah nggak enak sama sekali. Di gas itu telat banget, lag gitu, baru boom gitu ya. Kayak Pertamax agak lumayan karena 92. Pakai 95 bagus, enak. 98 lebih enak lagi. Oh gitu ya. Jadi itu berarti ngeliatin bahwa settingannya dia berarti antara 95 98 harusnya. Jadi itu ya hubungannya ya, kenapa ada jenis bahan bakar berhubungan dengan pelumas itu ya Pak, bahan bakarnya. Cuman kalau misalnya orang ingin saya mau pakai yang inilah, sekarang mahal banget bahan bakarnya ya, saya mau turun grade gitu. Nah itu bisa ke bengkel, kemudian di setting, di remap ECU-nya untuk disesuaikan dengan penggunaan bahan bakar yang konsumennya mau. Itu kalau yang sudah injection ya Pak. Tapi kalau yang masih karbu, ya saya yang 10.000 per liter ya cukup. Masih karbu. Ya, di setel itunya, delconya. Iya Pak. Nah kalau kita sering gonta-ganti bahan bakar itu otomatis ada pengaruh ke pelumas itu ya Pak. Kemudian banyaklah pengaruh-pengaruhnya terhadap cara pengendara juga terhadap pelumas itu Pak. Kemudian ada nih Pak, sebetulnya dia belum waktunya ganti oli nih misalnya, tapi dia mindsetnya ini bahwa ganti oli sesering mungkin gitu, karena mungkin ya salah satunya kantongnya juga tebal gitu kan. Nah apakah perilaku seperti itu tuh gimana menurut Bapak? Kalau tanya sama produsen pelumas atau saya tanya sama bengkel, pasti mereka bilang bagus itu. Karena aspek ekonomi ya. Tapi kalau kita tanya ke orang lingkungan, nggak bagus itu. Nggak bagus ya. Karena bagaimanapun juga oleh bekasnya itu handlingnya nanti gimana. Itu kan termasuk B3 itu Mas, bahan berbahaya dan beracun. Handlingnya kan harus yang certified memang company-nya gitu. Tapi di kita kan enggak, pengawasannya masih lemah ya. Nah, kalau saya cenderung pada pendapat orang lingkungan, karena secara kinerja ketika pelumas itu masih layak dipakai, masih oke kok. Kemudian ketika dia masih oke, di-drain sama dia diganti, buat apa juga? Dengan pemborosan juga dan pencemari lingkungan. Karena memang pelumas itu ada usia pakainya, manfaatkanlah usia pakainya itu. Selama usia pakai yang direkomendasikan itu, performa kendaraan kita atau kinerja kendaraan kita juga baik-baik saja kan. Gitu. Sehingga ya lebih baik jangan diganti dulu, karena kalau Anda makin sering ganti berarti Anda menciptakan pelumas bekas yang makin banyak. Ya, karena handlingnya kita belum terkendali di negara kita ini, artinya potensi pencemaran lingkungannya akan menjadi lebih besar. Iya. Berarti ya tetap mengikuti rekomendasi dari pabrikan ya untuk interval pergantian olinya itu ya. Betul. Banyak juga yang ini punya slogan makin sering ganti oli mesinnya makin awet. Iya betul Pak. Sebetulnya enggak juga. Enggak ada pengaruh sebetulnya ya. Karena rekomendasi itu pun sudah diberikan faktor keamanan bahwa enggak akan terjadi dampak negatif selama penggunaannya itu. Oke Bang. Berarti walaupun kita sultan juga yang ngapain ganti oli sering-sering ya nggak ada efeknya ya, malah efeknya buruk ke lingkungan. Iya, efeknya buruk ke lingkungan. Oke, ya. Itu beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyakan masyarakat. Nah, alhamdulillah sudah banyak dijawab oleh Pak Yus. Terima kasih banyak informasinya Pak Yus.
Sobat Panaoil, itulah beberapa informasi yang disampaikan tadi panjang lebar dan jelas sekali dari pakarnya ya, dari Bapak Yus, Ketua Masyarakat Pelumas Indonesia, dan informasi yang sangat-sangat bermanfaat, edukatif juga. Akhirnya dari situ kita tahu bahwa ada beberapa perilaku dalam berkendara yang harus dirubah, ada beberapa perilaku dalam penggantian pelumas, banyak hal, banyak informasi yang kita dapat dari beliau ini. Oke Pak Yus, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas informasinya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, amin. Ya, Terima kasih juga Mas Atan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sampai jumpa Sobat Panaoil di episode Panatalk selanjutnya. Terima kasih.